kayak Dini dari jurusan keperawatan dan pendidikan profesi nurse ya kak ya. Iya, betul sekali, Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, langsung aja kakak bisa jelasin apa sih gitu pendidikan, keperawatan dan pendidikan profesi nurse ini secara garis besar itu gimana? Lalu kenapa kakak pilih jurusan ini? Ya, Silakan kak. baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Intip Kuliah yang sudah bersedia untuk memfasilitasi saya sharing-sharing terkait dengan prodi keperawatan di Universitas Tribungan Yogyakarta, di mana ilmu keperawatan ini merupakan suatu bidang studi yang menyiapkan kita menjadi seorang perawat, di mana kita diharapkan dapat melakukan perawatan secara mandiri, dimulai dari merawat ibu hamil, manusia yang baru lahir ke dunia, sampai dengan lansia atau sampai akhir hidup manusia, di mana mungkin di kalangan masyarakat masih ada mitos kalau misalkan beranggapan bahwa perawat itu adalah pembantu dokter. Namun menurut saya perawat itu adalah itu anggapan yang tidak benar, di mana karena perawat adalah sebuah profesi yang setara dengan profesi kesehatan lainnya, termasuk dokter. Di mana pertama, jika bicara masalah perawat, kita bicara masalah keperawatan yang caring, berdasarkan undang-undang ya, undang-undang dari keperawatan nomor 38 tahun 2004 tentang keperawatan. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Tentu berbeda dengan dokter yang berhubungan dengan pengobatan medikasi, seperti itu, Kak. Oke, berarti terlihat jelas ya kak ya perbedaan antara seorang perawat dengan dokter ya kak ya, secara garis Iya. besarnya. Oke. Nah, kenapa sih kakak tuh pilih jurusan ini gitu waktu awal kuliah? Dulunya kenapa dulu saya bisa mengambil jurusan ini tuh dikarenakan dulu waktu SMA gitu ya, Kak ya. Hmm. Waktu SMA itu saya tuh sempat berpikir gitu, akan kuliah di mana ya nantinya gitu kan. Lalu setelah itu sekiranya saya mencari jurusan apa yang bermanfaat, ya bermanfaat besar terutama bagi diri saya sendiri, lalu ke keluarga, lalu ke teman-teman dan mungkin masyarakat luas, seperti itu. Lalu setelah itu saya mencari-cari jurusan yang paling cocok dan dengan pemikiran saya waktu itu, yaitu adalah keperawatan, di mana karena ya memang menurut saya faktanya seperti itu gitu. Kita merawat keluarga sendiri dan nantinya bisa bermanfaat juga untuk merawat masyarakat, seperti itu kan. Oke, luar biasa berarti ya kayak jurusan keperawatan ini memang salah satu profesi yang mulia juga ya kayak. Nah kak, Ya. kalau di jurusan keperawatan dan pendidikan profesi nurse ini ada nggak sih kayak mata kuliah atau tugas khusus apa gitu biasanya di semester berapa? Kalau mata kuliah di keperawatan itu sangat bervariatif ya, Kak, yang termasuk kurikulumnya. Namun dari Hmm. beberapa keperawatan itu dimulai dari keperawatan dasar nih, kita mau lalu keperawatan maternitas atau yang berhubungan dengan kehamilan, lalu ke anak, lalu ada keperawatan keluarga, keperawatan gerontik atau lansia, lalu setelah itu ada perawatan komunitas, lalu jiwa juga kita pelajari, lalu ada medical bedah, gawat darurat dan kritis, dan ada juga manajemen keperawatan di rumah sakit, seperti itu, Kak. Oke. Kalau di keperawatan dan kependidikan ini Kak, ada konsentrasinya nggak sih? Kayak misalnya peminatannya apa gitu, nanti di semester berapa biasanya? Kalau di program studi keperawatan ini sesuai dengan program studi keperawatan ya, Kak ya, di Professional Unrio ini kita berfokus dalam bidang kebencanaan, di mana hal ini juga berhubungan dengan letak geografis negara kita juga ya, Kak ya, seperti itu. Lalu di mana kita dilatih untuk menyiapkan atau menghadapi suatu kebencanaan dari upaya pencegahan atau mitigasi, dimulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitas, di mana saat latihan pun kita tidak terlepas dari kata asik dan seru, karena di sana juga diajarkan untuk menolong pasien-pasien sesuai situasi dan kondisi, seperti itu, Kak. Oke, berarti nggak hanya teori ya Kak ya, tentu ada prakteknya. Biasanya prakteknya itu berarti langsung turun ke lapangan juga ya Kak? Iya, betul sekali, Kak. Untuk turun ke lapangan itu kita tidak hanya belajar di uh, ruang kelas ya, Kak ya, tapi kita turun juga ke rumah sakit, puskesmas, home care, dan lain-lain, di mana saat itu tentunya kita semakin bertambah dong pengalaman dan wawasan kita terkait keperawatan. Kita dapat
bertemu dan berkolaborasi juga dengan tenaga kesehatan lainnya. Saat kita praktek tentunya kita tidak dilepaskan begitu saja juga, namun kita tetap dibimbing oleh dosen-dosen akademik dan pembimbing ruangan saat kita kelelahan, seperti itu, Kak. Oke. Nah, Kak, kalau misalkan di sini ada teman-teman nih yang mau masuk ke jurusan keperawatan dan kependidikan ini nurse di Universitas Sarasvati Yogyakarta, itu jalur masuknya ada apa aja ya, Kak? Kebetulan nih, Kak, kebetulan saat ini di Universitas Sarasvati Yogyakarta itu masih dalam gelombang 2, yaitu sampai 6 Agustus itu masih menerima mahasiswa baru gelombang 2 sampai 6 Agustus tanpa tes tuh, Kak. Cukup menggunakan surat keterangan lulus, ijazah atau rapot. Namun teman-teman bisa memilih salah satu saja di antara itu. Atau mungkin langsung ke pendaftaran online yang bisa diakses melalui website admisi.sarasvati.ac.id. Ada juga jalur beasiswa nih, Kak, tentunya di Universitas Sarasvati Yogyakarta yang bisa diakses juga melalui website beasiswa.sarasvati.ac.id, di mana teman-teman juga nanti bisa melihat atau mengecek juga di IG Keperawatan Unrio dan PMP Unrio, di mana di Keperawatan Unrio juga ini membuka penerimaan program alih jenjang dan mahasiswa baru profesi nurse dari luar Unrio juga, Kak. Wow. Nah tuh ya teman-teman di sini barangkali emang udah ada minat buat masuk ke jurusan keperawatan ini. Ternyata banyak juga jalur masuknya ya, kayak ada ya program beasiswanya juga, dan untuk bulan ini masih ada gelombang 2 untuk pendaftaran yang tanpa tes ya, kayak. Yes, betul sekali, Kak. Oke. Nanti kalian bisa langsung kunjungi aja nih Instagramnya ya, kayak Instagram dari jurusan keperawatan ini, Kak, ada ya? Ada untuk IG-nya itu yaitu @keperawatan.unrio. Lalu kalau untuk masalah pendaftarannya kita bisa akses di IG itu PMP Unrio. Oke. Nah, untuk teman-teman yang udah gabung di live kita, jangan lupa nih buat follow dulu Instagram kita di Intip Kuliah, karena setiap harinya akan ada live dari berbagai jurusan di seluruh universitas yang ada di Indonesia ini. Oke, Kak, mau nanya lagi nih. Pertanyaan selanjutnya yaitu tips dari Kakak nih buat teman-teman atau maba yang udah ngambil jurusan keperawatan ini gimana, Kak? Berkaitan dengan proses belajar, pastinya timbul tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya, Kak, ya. Itu dimanapun di semua studi pun seperti itu. Cara menghadapi tantangan tersebut, yang pertama adalah niat untuk bisa menghadapi tantangan tersebut. Lalu kita berdoa tentunya, lalu percaya diri dan laksanakan, namun tetap enjoy dan santai, dan tuntaskan teman pelajaran bagaimana, karena di sini kan kita dalam tahap belajar juga. Jangan minder, kita jangan takut salah, jadikan kesalahan itu sebagai pengalaman untuk membuat suatu kebenaran di hari berikutnya. Seperti itu, Kak. Yang paling dituntut dalam proses belajar di keperawatan juga, yaitu adalah bertanggung jawab dengan apa yang kita jalani saat ini, dan fokus untuk menyelesaikannya. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, teman-teman tuh udah dijelasin nih tips dari Kak Yedi ya, namanya Kak Yedi. Oke. Semoga teman-teman juga di sini udah ada gambaran gitu, Kak. Barangkali udah ada yang masuk nih sama jurusan keperawatan, jadi jangan sampai nanti di tengah jalan baru ngerasa kayak, aduh, salah jurusan nih. Biasanya kan banyak ya, Kak, ya, yang kayak gitu. Iya, betul sekali, Kak. Oh iya, Kak, kalau dari jurusan keperawatan ini, Kak, biasanya prospek kerjanya di mana aja, lalu ada alumni yang udah kerja di mana gitu biasanya, Kak? Kalau untuk prospek kerja dan alumni ini biasanya kerja di mana saja, lapangan di mana kita tahu lapangan kerja ilmu keperawatan ini sangat luas ya, Kak, ya. Tentunya mulai dari rumah sakit, puskesmas, ada klinik juga, lalu home care, panti jompo, mungkin dinas kesehatan dan lain-lain, di mana alumni keperawatan dan profesi nurse Unrio ini rata-rata setelah lulus profesi nurse itu mereka langsung diterima kerja, Kak, di berbagai rumah sakit seperti itu, Kak. Ada juga yang menjadi staf dari alumni Unrio nih, Kak, ya. Ada juga yang menjadi staf Sekjen Kementerian Kesehatan RI. Lalu ada juga di kepala bidang keperawatan. Lalu banyak juga yang sudah membuka praktek-praktek keperawatan mandiri di home care dan sudah diterima mungkin di rumah-rumah sakit swasta yang ada di Indonesia seperti itu, Kak. Mungkin menjadi seorang perawat juga memungkinkan kita untuk ke internasional ya, Kak. Maksudnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi kita bisa ke luar negeri, di mana karena perawat kan merupakan salah satu profesi yang diikut sertakan
di pasar bebas ASEAN ya kayak, di mana tenaga perawat Indonesia juga dibutuhkan oleh negeri Sakura, kalau bahasa kerennya seperti itu, di mana ketika kita lulus seleksi, maka akan dikirim sebagai kandidat atau perawat klinis juga atau pekerja perawatan yang ditempatkan di rumah sakit maupun panti jompo di berbagai wilayah, di mana kita punya satu slogan, orang lain aja dirawat dengan sepenuh hati, apalagi dengan keluarga kita kan. Jadi kan idaman banget kan lulusan ilmu keperawatan itu, seperti itu kan. Wow, prospek kerja dari jurusan keperawatan ini benar-benar luas banget ya Kak ya, banyak banget ternyata. Oke. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, Kak Yedi sendiri, untuk harapan dan keinginan Kakak ke depannya gimana nih Kak? Kalau harapan saya untuk kedepannya itu nanti ketika saya lulus ya, nantinya ilmu-ilmu yang kita dapatin, yang saya dapat ini bisa saya salurkan dan dapat diaplikasikan terutama kepada diri saya sendiri, lalu kepada keluarga dan masyarakat luas, di mana kita jangan malas untuk mencoba hal baru, di mana hal baru itu menuntut kita untuk menjadi bisa dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa di kedepannya, seperti itu Kak. Amin, amin, amin. Oh iya, kita tadi lupa nanya, Kakak sekarang udah semester berapa? Oh iya, saya sekarang semester 2 pendidikan profesional program profesi Kak. Dulu juga saya alumni dari keperawatan program sarjana di Unrio. Kenapa saya bilang alumni juga di keperawatan sarjana Unrio? Karena program studi keperawatan, program sarjana, dan pendidikan profesional program profesi itu satu hal atau satu kegiatan yang memang harus diselesaikan, seperti itu Kak, supaya kita nanti setelah kita lulus nurse kita bisa membuka praktek secara mandiri, seperti itu. Oh, itu berarti bisa buka praktek sendiri ya Kak ya nantinya ya? Iya betul Kak, juga dari Undang-Undang Menteri Kesehatan yang terbaru, kita minimal bisa membuka praktek itu harus mempunyai gelar profesi nurse, seperti itu Kak. Oh gitu, oke. Nah, di sini barangkali ada teman-teman yang mau tanya, bisa langsung drop pertanyaan kalian di question box, nanti akan dibacakan dan akan dijawab tentunya sama Kak Yedi nih. Boleh, nah Kak Yedi, kalau dari saya pribadi, saya mau tanya, kalau misalkan dari jurusan keperawatan ini, tentunya pasti mempelajari kayak tentang resep buat obat kayak gitu kan ya? Iya betul. Berarti bisa meresepkan obat dong ya Kak ya? Dimana gini Kak, kita kan ada suatu keperawatan komplementer ya Kak, atau kita mungkin untuk obat-obatan itu kita harus juga berkolaborasi dengan dokter, dimana namun di keperawatan ini juga kita mempelajari cara membuat obat-obatan herbal gitu Kak, yang bisa digunakan mungkin di keluarga secara mandiri, dimana menurut saya mata kuliah di keperawatan ini sangat berkesan dan menarik ya Kak, dimana kita belajar juga tidak hanya membuat obat, tapi kita belajar juga di skill lab, di mana kita bisa mengasah kemampuan kita yang sudah kita pelajari, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan skill kita, dan kita juga dapat mengevaluasi ketidaktepatan terkait tindakan yang kita lakukan, di mana kalau kita mempelajari obat-obatan itu juga, kita belajar juga di laboratorium Kak, di mana di laboratorium itu kita belajar mengenai unsur-unsur kecil seperti bakteri juga kita pelajari, lalu kandungan unsur dan apa saja yang ada di dalam darah kita juga dipelajari, dan di laboratorium itulah yang tadi Kakak tanyakan, kita diajarkan untuk membuat obat-obatan herbal tradisional yang dapat diterapkan secara mandiri atau secara komplementer bersama masyarakat nantinya, seperti itu Kak. Oh gitu, oke. Berarti ya termasuknya bisa untuk meresepkan obat ya Kak ya, walau tetap harus nantinya ada kolaborasi dengan dokter. Iya betul sekali. Oke, siap. Oke, buat teman-teman nih, ayo masih ditunggu, ada yang mau ditanyakan nggak sama Kak Yedi, bisa langsung ditaruh di question box aja. Kak Yedi, makasih banyak udah mau gabung sama kita, udah ngeluangin waktunya juga buat malam ini. Semoga semua keinginan dan harapan dari Kak Yedi semuanya tercapai, dipermudah semuanya. Amin. Terima kasih juga kepada Intip Kuliah yang sudah meluangkan waktu dan bergabung bersama kami untuk menyelesaikan keperawatan Universitas Trisakti Yogyakarta. Oke. Teman-teman yang baru gabung, barangkali ketinggalan, nanti teman-teman semua bisa tonton lagi di IGTV kita, sesuai sama judulnya ya. Jadi bisa ditonton ulang dengan apa yang udah dijelasin sama Kak Yedi dari awal sampai akhir.